Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah patut kita sampaikan karena dengan banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Dengan nikmat Islam dan iman itulah kita kemudian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga banyak ibadah yang telah kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nikmat yang kedua adalah nikmat kesehatan, sehingga dengan kesehatan ini alhamdulillah, mudah-mudahan di tengah pandemi corona ini kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari ancaman corona yang membabi buta, corona yang tidak mengenal usia, tidak mengenal golongan. Namun alhamdulillah sampai hari ini kita patut bersyukur kepada Allah, kita terhindar dari ancaman virus yang mematikan itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan yang ketiga dari 10 Ramadan yang terakhir ini, alhamdulillah kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, terutama mengisi malam-malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa memang bagi kita semua, sehingga hari ini kita sudah mencapai penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Atau barangkali kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan suci kali ini adalah bulan yang terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Namun kita tetap berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali dipertemukan oleh Allah pada bulan suci di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita bisa memperbanyak, menambah amalan ibadah kita kepada Allah, dan banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa memang 30 hari akan meninggalkan kita, hari-hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Mari sisa waktu 2 hari ini kita perbanyak berzikir kepada Allah, kita banyak berbuat baik kepada Allah, terutama di masa pandemi ini banyak orang yang sangat membutuhkan kepedulian kita, sehingga ibadah sosial rasanya sangat penting bagi kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan, tanpa meninggalkan ibadah-ibadah ritual di bulan suci Ramadan. Karena dengan memperhatikan kepada kaum duafa yang sedang terimbas oleh pandemi corona, kualitas ibadah puasa kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, sebagai rasa syukur kita, mari kita coba menghibur kita kepada apa yang telah kita lakukan, yakni puasa di bulan suci Ramadan. Sebelum puasa meninggalkan kita, Allah telah memberikan sebuah harapan kepada kita bagi orang yang berpuasa, bahwa orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan yang diberikan kepada kita. Lisoimi farhatani,
farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Nikmat yang pertama adalah nikmat ketika kita berbuka puasa. Inda fitratihi. Orang yang berpuasa ada yang ditunggu. Dan yang ditunggu itu luar biasa. Semua orang menunggu itu, yaitu menunggunya waktu berbuka puasa. Tentu tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak berpuasa. Betapa bahagianya orang berpuasa itu. Pertama, dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa. Atau juga diberikan kebahagiaan ketika dia memasuki yang namanya Idul Fitri. Sebuah ajang kemenangan bagi umat Islam yang sedang melakukan ibadah puasa. Dia akan terbebas dari segala siksaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Nikmat bagi orang yang berpuasa adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Bertemu dengan Allah adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan kesempatan yang tidak pernah didapat selama dia di dunia, yakni kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengalahkan kenikmatan surga yang sudah dia nikmati. Kenikmatan surga yang sudah dinikmati itu dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa hilang seketika ketika dia mendapatkan kenikmatan melihat Allah Rabbul Jalil. Subhanallah. Melihat Ka'bah saja orang menangis semua. Melihat Ka'bah dari jauh apalagi sudah dekat, Masya Allah. Semua kaum muslimin yang haji, yang umrah menangis kebahagiaan. Nah, bagaimana nanti ketika kita bertemu dengan Allah, Raja di atas segala raja. Bertemu Raja di dunia, luar biasa. Nikmat, bangga, dan sebagainya. Nah, kita nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Maharaja, segala di atas segala Maharaja, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita yang menjalankan puasa mendapatkan dua kenikmatan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala jangan diartikan kemudian berjumpa dengan makhluk-makhluk yang lain. Sangat berbeda. Dan ketemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah tidak bisa diceritakan seperti kita menceritakan setelah kita melihat sesuatu kepada teman kita. Kenapa? Karena luar biasanya melihat Allah, karena hebatnya mendapat kenikmatan Allah, sehingga tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kita diajari dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berlogikalah, berfikirlah tentang ciptaan Allah, dan jangan sekali-sekali kau berpikir tentang zatnya Allah. Itu di dunia, karena logika kita tidak akan menjangkau bagaimana membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena logika kita tidak bisa menjawab itu, maka diperintahkan bagaimana mengenal Allah, yaitu dengan cara berpikir melihat ciptaannya Allah. Dengan melihat, berpikir ciptaan Allah, maka kita bisa mengakui kebesaran Allah. Tetapi di akhirat nanti, di surga nanti, kita betul-betul akan melihat dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada kita
untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.